Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah sudah siap untuk beribadah. Bersama-sama dengan keluarga, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur ya Allah, buat kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami ya Tuhan. Apapun yang kami alami ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, pagi ini kami mau bersama-sama dengan keluarga kami menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau disukakan, Engkau dimuliakan ya Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini, Engkau disenangkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami, pikiran kami, segenap jiwa kami hanya untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa. Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin memakai keluarga saudara, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
Haleluya. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita mau sama-sama katakan hal itu. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Saya lebih pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Haleluya, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sungguh baik Tuhan, sungguh baik ya Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan.
untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat berjumpa kembali di ibadah online dari Gereja Charismatic City Church. Pagi ini saya akan menyampaikan khotbah saya yang berjudul Diciptakan untuk Suatu Tujuan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kesempatan ini Engkau berikan bagi kami agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami amat memerlukan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik anak-anak-Mu atau mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih dalam tema besar dari Gereja Charismatic City Church, yaitu God's Story in Us, karya Allah dalam hidup kita. Tokoh yang akan kita pelajari hari ini adalah Esther. Kitab Esther terdiri dari 10 fatsal, dan dalam khotbah saya tidak mungkin secara detail saya sampaikan fatsal demi fatsal. Tetapi sebagai judul khotbah yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu diciptakan untuk suatu tujuan, maka kita akan melihat bersama-sama kehidupan Esther dan Mordekhai, paman dari Esther. Seorang yang bernama Rick Warren mengatakan, kita ditempatkan di bumi untuk memberi sumbangsih atau memberi dampak bagi dunia ini. Kita tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya seperti makan, minum, bernafas, memenuhi tempat dan sebagainya. Tetapi kita terlebih dirancang untuk mengadakan sesuatu yang berbeda dan berguna melalui kehidupan kita. Seorang percaya dipanggil di suatu tempat, suatu tujuan, suatu peran, suatu fungsi, suatu kedudukan untuk melaksanakan hal-hal yang dapat memberi arti dan nilai yang luar biasa dalam kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya. Kita akan melihat asal-usul dari Esther. Dan kitab Esther hanya menuliskan 3 ayat tentang asal-usul dari atau latar belakang dari kehidupan Esther. Dan itu terdapat di Esther 2 ayat 5 sampai 7. Esther dalam bahasa Ibrani disebut Hadassah yang berarti bintang. Ternyata latar belakang kehidupan Esther amat tragis, tidak seperti arti dari namanya bintang. Ayah ibunya meninggal dunia dan tinggallah ia sebagai anak yatim piatu, dan Mordekhai pamannya yang mengasuh Esther. Bukan itu saja, kejadian tragis berikutnya yang mereka alami, yaitu mereka dibawa sebagai orang buangan dari Yerusalem ke negeri Persia, negeri yang sama sekali asing bagi mereka. Apa ini suatu kebetulan? Mengapa Tuhan mengizinkan semua tragedi, semua musibah ini menimpa kehidupan Esther dan Mordekhai? Apa yang menjadi tujuan Allah di balik semua tragedi kehidupan kedua orang ini? Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan.
Karena semua ini sudah dirancang sejak awal dunia ini. Tuhan mengizinkan tragedi demi tragedi menimpa Ester bukan tanpa tujuan. Hal ini dapat kita baca di Mazmur pasal 139 ayat 16. Ayat ini berkata, matamu, mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Kalimat hari-hari yang akan dibentuk dalam ayat ini termasuk semua pengalaman baik buruk, naik turun, susah senang. Semua pengalaman yang terjadi adalah atas seizin Tuhan. Semuanya sudah dirancang Tuhan sebelum ada satu pun daripadanya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang hidup saat ini? Ketahuilah bahwa keberadaan kita saat ini, di mana kita berada di tengah situasi pandemi dengan virus corona yang sedang merajalela, juga di tempat di mana kita tinggal bersama keluarga kita, dan yang terlebih indah lagi di mana Tuhan masih mengizinkan kita hidup saat ini, semata-mata adalah anugerah Tuhan yang sudah Ia rancang jauh sebelum kita lahir. Tuhan tidak kaget dengan situasi pandemi yang saat ini melanda dunia. Tuhan juga tidak bingung melihat virus corona yang sedemikian merajalela tanpa mengenal ras, suku, bangsa, kedudukan, pendidikan, dan agama. Sehingga kita perlu mencari tahu apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan menempatkan kita dan mengizinkan kita hidup di tengah situasi yang belum pernah kita alami ini. Situasi yang membingungkan, situasi yang juga menakutkan dan membuat kita selalu berjaga-jaga agar tidak terkena virus yang membahayakan ini. Kalau kita kembali kepada kehidupan Ester, ternyata justru di situasi yang tidak mengenakan yang dialami Ester dan pamannya Mordekhai di negeri asing sebagai orang buangan, Tuhan sudah merencanakan suatu skenario indah bagi Ester dan Mordekhai. Mengapa saya katakan skenario indah? Karena di negeri Persia ini, Ester mengalami peningkatan dalam posisi taraf hidup. Yang tadinya ia adalah rakyat biasa bahkan orang buangan. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi ratu dari Raja Ahasveros, menggantikan Ratu Wasti. Sampai di tahap ini mungkin Ester dan Mordekhai merasa aman dan nyaman. Sekarang Ester sudah menjadi ratu dari Raja Persia. Wow, itu satu kedudukan yang luar biasa. Ternyata skenario Tuhan tidak akan menjadi indah kalau kita tidak menjalaninya atau melakonkan skenario itu step by step dengan penuh ketaatan. Ester dengan taat menjalani step by step pengalaman atau tragedi kehidupannya. Kita akan melihat beberapa pengalaman yang dialami oleh Ester. Menjadi seorang yatim piatu, itu bukan keinginan Ester sama sekali. Lalu menjadi seorang buangan, hal itu juga sangat membingungkan dan menakutkan Ester. Kemudian Ester dipilih menjadi ratu dari Raja Ahasveros. Merupakan suatu kejutan yang membahagiakan Ester. Lalu apakah sampai di sini semua akan menjadi enak-enak saja?
lurus saja jalannya? Ternyata tidak. Kalau kita melihat bahwa seorang Haman, pembesar dari Raja Ahasverus, telah merencanakan rencana jahat untuk menghabisi orang Yahudi, yang berarti Esther dan Mordekhai juga termasuk untuk dihabisi melalui rancangan jahat Haman. Dan ini merupakan malapetaka yang tidak terhindarkan. Lalu keinginan Mordekhai yang meminta Esther menghadap Raja Ahasverus untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya, ini juga merupakan suatu permintaan yang mustahil untuk Esther jalani. Esther menyadari bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Mengapa? Karena sudah 30 hari Esther tidak dipanggil menghadap raja. Dan kalau ia datang menghadap raja tanpa dipanggil, maka hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Ternyata setiap tahap dalam pengalaman kehidupan Esther, baik suka dan duka, mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Ada campur tangan ilahi di balik semua tahapan kehidupan Esther. Dan yang indah adalah dalam menjalani step by step pengalaman kehidupan ini, Esther tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun kita tidak membaca nama Allah disebut dalam kitab Esther, namun pemeliharaan Tuhan sangat nyata bagi bangsa Yahudi melalui Esther dan Mordekhai. Dalam menjalani tahap demi tahapan, pengalaman demi pengalaman kehidupan baik Mordekhai maupun Esther, maka mereka harus melangkah dengan iman. Marilah kita melihat terlebih dahulu langkah iman yang harus diambil oleh Mordekhai. Di Esther pasal 3 kita membaca judul dari pasal ini, yaitu Muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Haman tadi sudah saya katakan adalah salah satu pembesar dari Raja Ahasverus yang diangkat raja pada kedudukan yang cukup tinggi di atas semua pembesar yang ada pada saat itu. Dan karena kedudukannya yang tinggi, dia mengharapkan semua orang harus tunduk dan memberi hormat kepadanya kalau dia lewat. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Mordekhai, paman Esther. Mordekhai tidak pernah mau tunduk memberi hormat kepada Haman kalau ia lewat. Dan hal ini menimbulkan sakit hati Haman. Waktu Haman mengetahui bahwa latar belakang Mordekhai adalah orang Yahudi, maka Haman datang menghadap raja dan meminta agar raja mengeluarkan surat perintah untuk membinasakan seluruh orang Yahudi yang tersebar di bawah daerah kekuasaan Raja Ahasverus. Haman menjelek-jelekan orang Yahudi di depan raja sehingga permintaan Haman disetujui oleh raja. Surat edaran dari keputusan raja sudah disahkan dengan meterai dari cincin raja. Dan itu sudah disebarkan ke seluruh daerah kekuasaan Raja Ahasverus untuk membinasakan semua orang Yahudi yang tersebar di seluruh daerah pemerintahan raja. Waktu dan tanggal untuk membinasakan orang-orang Yahudi juga sudah ditentukan. Ketika Mordekhai membaca surat edaran itu, ia datang meminta kepada Esther untuk menghadap raja memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan raja. Awalnya Esther tidak berani melakukan hal ini karena nyawanya adalah taruhannya. Lalu Mordekhai menjawab Esther yang dapat kita baca di Esther pasal 4
ayat 13b sampai ayat 14. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekhai coba menyadarkan Ester untuk melihat bahwa Allah telah memberi kedudukan kepadanya sebagai seorang ratu adalah untuk satu tujuan dari skenario Allah yang indah, yaitu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari kebinasaan. Sesuai dengan apa yang sudah ia ucapkan di ayat yang sudah kita baca, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ucapan Mordekhai ini merupakan ucapan iman, di mana mata iman Mordekhai dapat melihat maksud dan rencana serta tujuan Tuhan di balik semua peristiwa melalui kedudukan Ester sebagai ratu. Seringkali waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, dan seringkali masa yang sulit bahkan bertubi-tubi dialami, kita langsung bereaksi dan bertanya, mengapa Tuhan engkau izinkan hal ini terjadi? Dan tidak sering kita menyalahkan Tuhan atas peristiwa tragis yang kita alami. Kita meratapi peristiwa tragis yang membuat hati ini sakit dan sedih. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat bahwa di balik semua peristiwa tragis yang kita alami, ada skenario indah yang sedang Tuhan rancang untuk kebaikan kita. Arahkanlah mata rohanimu kepada maksud dan tujuan serta rencana Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Melalui ayat ini, Tuhan telah menetapkan tujuan hidup kita untuk menikmati rancangan damai sejahtera yang Ia sendiri sudah sediakan bagi kita. Dan yakinlah bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan yang sudah merancangkan semua itu bagi kita. Sekarang giliran Ester yang harus melangkah dengan iman. Langkah iman yang Ester ambil adalah pada saat Mordekhai meminta agar Ester menghadap raja untuk memohon karunia-Nya untuk membela bangsanya di hadapan raja. Tadi saya sudah katakan, awalnya Ester keberatan untuk menghadap raja. Karena sudah 30 hari ia tidak dipanggil menghadap raja. Dan kalau ia tetap datang tanpa dipanggil raja, maka hanya ada satu undang-undang yang berlaku, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Ester tidak menjadi sombong atau merasa hebat dengan kedudukan sebagai ratu yang ia peroleh saat itu. Di sisi lain, Ester juga tidak mengomel dan bersungut-sungut dengan berkata, lebih baik saya tidak perlu diangkat menjadi ratu. Tanggung jawab ini terlalu berat untuk saya.
Tapi yang kita lihat, langkah iman yang Esther lakukan. Esther melakukan atau membuat satu penyerahan diri yang total. Yang dapat kita baca di Esther pasal 4 ayat 16. Esther berkata, "Pergilah dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan." Kota Susan adalah ibu kota Persia pada waktu itu di mana Esther berada. "Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Luar biasa sekali tindakan Esther dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Esther dengan kesadaran penuh disertai ketaatan mengambil momen kesempatan ini untuk menjadi pelaku dalam menggenapi tujuan Allah dalam hidupnya. Selama 3 hari penuh Esther berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Mengapa Esther mengambil langkah iman melalui berpuasa? Kalau kita melihat hal puasa dalam perjanjian baru, adalah untuk mendapatkan pengalaman pribadi yang intim dengan Tuhan. Dilakukan secara pribadi atau bersama untuk membangun kekuatan dalam peperangan iman. Puasa dalam perjanjian lama menunjukkan penolakan sementara atas makanan dan merendahkan diri di hadapan Allah untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam atau untuk mencari perkenanan Allah. Jadi dengan berpuasa, Esther sedang melakukan penyangkalan diri dengan tidak makan dan tidak minum. Baik Esther maupun orang Yahudi di kota Susan, juga dayang-dayang yang melayani Esther di istana sebagai bentuk kesedihan yang mendalam dan memohon petunjuk atau perkenanan dari Tuhan. Di sini kita lihat bahwa dari pihak Tuhan, Ia sudah punya skenario besar dan indah. Di balik pengalaman suka duka, baik di atas puncak gunung kemenangan ataupun di lembah kekelaman kehidupan Esther. Dari pihak Esther, ia harus menjalani skenario Tuhan ini dengan langkah iman, berupa penyerahan diri total kepada kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan. Dalam hal ini, kita jangan salah mengerti bahwa Esther sedang membantu Tuhan untuk menggenapi skenario indah dalam hidup Esther. Tapi dengan Esther melangkah dengan iman, dengan menyuruh semua orang Yahudi di kota Susan dan dayang-dayangnya berpuasa selama 3 hari, menunjukkan penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Esther tidak punya bayang-bayangan yang muluk-muluk tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena hal itu terbukti dari ucapannya di ayat 16 bagian terakhir. "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Esther hanya berserah penuh kepada kehendak dan kuasa Tuhan. Cara Tuhan merealisasikan skenario indah dalam kehidupan Esther merupakan karya agung dari Sang Pencipta sesuai dengan Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saya mengajak kita melihat bagaimana cara Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Esther dan Mordekhai. Ada banyak cara Allah, tetapi saya akan menunjukkan kepada kita 3 hal saja. Di pasal 5, di situ menceritakan waktu Esther masuk menghadap Raja Ahasveros. Esther mendapatkan belas kasihan dari raja, sehingga raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther, sehingga Esther terhindar dari hukuman mati, walaupun saat itu Esther tidak dipanggil menghadap raja. Dalam hal ini, Tuhanlah yang menggerakkan hati dan kehendak raja untuk mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther. Peristiwa yang berikutnya di Esther pasal 6. Kita membaca bagaimana Allah turut bekerja, di mana Allah membuat Raja Ahasveros tidak bisa tidur malam itu. Dan ia memerintahkan agar pegawainya membacakan kitab pencatatan sejarah. Lalu diketemukan bahwa Mordekhai sudah menyelamatkan raja dari niat jahat kedua pegawainya yang berencana untuk membunuh raja. Dan Mordekhai belum diberi kehormatan atau imbalan dari peristiwa itu. Keesokan harinya, raja menghadiahkan kehormatan dan kedudukan yang cukup tinggi dan ia dihormati. Dalam peristiwa ini ada campur tangan Allah. Haleluya. Dan kita melihat di Esther pasal ke-8. Kita membaca tentang surat keputusan raja yang sudah diedarkan. Surat itu adalah surat yang resmi, disahkan dengan cincin meterai dari jari raja sendiri. Sehingga keputusan itu tidak mungkin dibatalkan. Tapi dalam hal ini, Allah turut bekerja, memberikan keinginan di hati raja agar raja mengeluarkan surat keputusan baru yang juga resmi dengan meterai dari cincin raja sendiri untuk membatalkan dan menarik kembali surat yang sudah dibuatkan untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Tuhan menghargai langkah iman dari Mordekhai yang melihat skenario indah di balik tragedi yang akan menimpa bangsanya. Dan Tuhan menghargai langkah iman Esther yang merupakan penyerahan diri total kepada kehendak dan perkenanan Tuhan. Dan di akhir cerita, Esther tetap menjadi ratu dari Raja Ahasveros. Dan Esther telah menjadi penyelamat yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Sebaliknya, mereka yang mau membinasakan orang Yahudi juga justru dibinasakan oleh orang Yahudi sendiri. Mordekhai diangkat oleh Raja Ahasveros untuk menggantikan kedudukan Haman, bahkan menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Luar biasa sekali, skenario indah dari Tuhan terwujud melebihi apa yang pernah kita pikirkan. Hari ini, jika ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan khotbah saya, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang berada dalam tekanan kehidupan akibat pandemi COVID-19 ini. Karena usaha yang tadinya menjadi impian untuk berhasil, sekarang harus mengalami kendala dan sampai kapan usaha bisnis Anda bisa dipulihkan lagi, merupakan tanda tanya besar yang belum ada jawabannya. Hal ini membuat hati Anda menjadi galau, memikirkan semua itu. Mungkin juga ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit karena COVID-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri atau juga dirawat di rumah sakit. Atau ada di antara saudara yang sedang berkabung karena kehilangan anggota keluarga karena COVID-19 atau penyakit lainnya. Semua ini membuat hati Anda sedih dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Mungkin juga ada di antara saudara merasa seperti orang buangan yang diasingkan, yang dicuekan oleh keluarga seperti yang dialami oleh Esther dan Mordekhai. Sehingga saudara berpikir bagaimana dengan masa depan hidup Anda. Mungkin bagi saudara
Ini merupakan tragedi yang menghambat masa depanmu. Ketahuilah bahwa di balik tragedi yang menimpa hidupmu, ada tangan Tuhan yang sedang merancang suatu skenario yang indah bagi masa depan hidupmu. Karena Dia yang menciptakan kita, mempunyai rencana dan tujuan yang indah bagi hidup kita. Dan Dia tidak pernah gagal dalam melaksanakan rencananya dalam hidup kita. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan terus-menerus menyesali dan menangisi tragedi yang datang dalam hidupmu. Tapi marilah kita arahkan pandangan kita seperti Mordekai yang melihat bahwa di balik semua pengalaman ini ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang sedang merancang sesuatu yang indah bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Ada sebuah lagu, saya tidak nyanyikan lagu itu, tetapi saya akan membaca syair dari lagu itu yang indah. Lagu itu berkata, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita dari Esther dan Mordekai yang bisa mengangkat hati kami untuk melihat bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kadang Engkau mengizinkan kami melewati lembah-lembah kekelaman. Dan jalan kekelaman itu begitu panjang, belum sampai kepada akhir. Rasanya ada yang sudah capek. Tapi Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang mengajak agar kami semua melihat bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan sedang merancang rancangan damai sejahtera. Dan Engkau sedang merancang masa depan hidup kami yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau percaya kepada janji firman-Mu. Kami mau berdiri di atas janji firman-Mu. Karena Engkau yang berjanji itu setia untuk menggenapinya bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap saudara, saudari yang sudah dan yang sedang mendengar khotbah ini. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan yang mereka perlukan, kekuatan bagi mereka, semangat yang baru bagi mereka, dan Engkau berikan kepada mereka keyakinan dalam hati mereka bahwa Yesus yang adalah juru selamat kami, Immanuel itu akan selalu menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu ada di atas kami semua. Pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari kuasa Roh-Mu yang kudus itu akan terus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami percaya saudara diberkati oleh ibadah hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Mari beritakan dan sebarkan firman Tuhan melalui YouTube channel CCC dengan cara
like, komen, share, dan subscribe ke YouTube CCC. Untuk mengembangkan pelayanan CCC, saudara dapat menyalurkan persembahan dan perpuluhan saudara ke rekening yang tertera di bawah ini. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, dengan senang hati kami akan melayani saudara sekalian. Silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lewatkan setiap acara-acara dari gereja CCC sepanjang minggu ini, seperti Power of Prayer setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi kaum wanita Blessed Woman Community setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Juga sekolah minggu di udara setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.